Sudawira, Lokahita. Iya, Gusti Prabu. Kupercayakan pelacakan dan pencarian Danurwenda putraku pada kalian. Sendiko dawuh, Gusti Prabu. Berangkatlah sekarang. Mohon pamit, Gusti. Tidak ada salahnya mengikuti saran Pini Sepuh. Sebab, kalau tidak, Ya. Kini kita menuju Kadipaten Udan Tinalan, di mana pada saat itu terlihat Nyi Cemani, istri Ki Taruseka, tampak marah besar setelah mengetahui bahwa putranya Tarupala telah gagal membunuh Tabib Banyu Mili dan juga Banyu Aji alias Angling Kusuma. Bahkan putranya tersebut tewas secara mengenaskan di tangan Banyu Aji, putra Ki Banyu Mili. Dan pada saat ini, Nyi Cemani pun menghasut saudara-saudaranya untuk membalaskan dendam mereka kepada tabib tersebut. Mereka pun telah bertekad untuk membunuh Banyu Aji, apapun yang akan terjadi. Dan malam itu adalah malam perpisahan tabib Banyu Mili dan Banyu Aji serta Putri Melati, sehingga mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas itu untuk membalaskan dendam mereka. Ya, karena nanti malam Banyu Aji, Banyu Mili, dan Putri Melati akan mengadakan pesta perpisahan di pesanggerahan Dulur Tinemu di luar Katumenggungan. Banyu Aji akan ikut Kanjeng Tumenggung ke Parang Gubarjo. Jadi Banyu Aji akan ke Parang Gubarjo? Iya, jadi jangan tunda dendam kalian untuk membunuh Banyu Aji dan Banyu Mili. Sebab kalau Banyu Aji sudah berada di Parang Gubarjo, kita akan sulit untuk menemuinya. Iya. Malam itu, tampak sebuah kereta mendekat ke pesanggerahan tempat di mana Banyu Mili dan Banyu Aji menginap. Ternyata di dalamnya adalah Putri Melati dan Nyi Laras pendampingnya yang hendak mengucapkan selamat jalan kepada mereka berdua. Sedangkan pasukan Nyi Cemani pun telah bersiap dan mereka telah mengarahkan panahnya pada sasaran. Dan ketika Putri Melati dan Nyi Laras telah mendekati dua tabib tersebut, pasukan Nyi Cemani pun segera melepas panah-panah mereka, yang kemudian membuat Banyu Aji terkejut. Namun, ia pun dengan sigap menepis panah-panah yang mengancam nyawa mereka itu. Minggir! Sementara itu di Malwapati, terlihat Nyi Tiris yang sedang melaporkan kepada Dewi Sekarwangi bahwa Prabu Angling Darma telah mengurung kembali Dewi Sukesi yang telah menjadi gila itu. Hal itu bertujuan guna mencegah Dewi Sukesi untuk membuka aibnya sendiri di depan umum. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba muncullah Ratu Gelap yang membuat Dewi Sukesi ketakutan. Ratu Kendrawani, bagaimana kamu bisa masuk ke sini tanpa sepengetahuan Kanda Prabu? Aku Ratu Gelap-gelapnya kegelapan, bukan Ratu Gendrawani. Ratu Gelap-gelapnya kegelapan? Ya. Ratu Gelap pun kemudian mendekati Dewi Sekarwangi dan hendak menculiknya. Permaisuri Angling Darma itu pun kemudian mengambil rotan pemukul kasur untuk melindungi dirinya dan sedikit memberikan serangan kepada Ratu Gelap. Namun, pukulan-pukulan Dewi Sekarwangi itu pun sama sekali tak berarti bagi roh Ratu Gendrawani itu. Ia pun kemudian justru terlempar akibat pukulan Ratu Gelap yang pakaiannya juga gelap tersebut. Nyi Tiris pun tidak bisa berbuat apa-apa karena akan percuma saja. Namun, ketika Ratu Gelap hendak mendekati sang permaisuri, tiba-tiba muncullah Empu Masyura yang langsung menyerangnya dan mampu mendaratkan satu tendangan di dadanya. Ratu Gelap, anak Mas Prabu Angling Darma boleh lengah dengan aji halimun gaibmu. Tapi Masyura tidak. Walaupun aku jauh, aku dapat merasakan niat busukmu. Sekarang pergilah,
atau aku hancurkan kamu. Ratu Gelap pun langsung kabur karena ia merasa tidak mungkin bisa mengalahkan Empu Masyura. Setelah itu, datanglah Senopati Dharmayuda atas perintah Prabu Angling Dharma ke tempat itu. Sang Maharsi pun kemudian mengajak Senopati Dharmayuda untuk menuju Stinggil karena ia ingin menyampaikan sesuatu pada Prabu Angling Dharma. Kemelut ini, Nidewi Sukesi penyebabnya. Ambisi berlebihan dari Nidewi yang menginginkan Raden Danurwenda untuk menjadi pewaris tahta telah membuatnya gelap mata dan kehilangan akal sehatnya. Apa yang dikatakan Sang Maharsi memang benar. Guru Prabu Angling Dharma itu pun kemudian menuturkan bahwa semua yang terjadi bukanlah kesalahan dari Sang Prabu, namun memang semua itu karena kehendak dewa, sehingga mau tidak mau semua itu harus terjadi. Sang Prabu pun kemudian menanyakan tentang bagaimana jika Dewi Sukesi, apakah juga kehendak dewa? Sang Maharsi pun menjawab bahwa semua itu karena Nyi Rampak, si peramal kondang yang tinggal di Kertanegara. Kepergian Nidewi ke Kartanegara sebenarnya adalah untuk Nyi Rampak, peramal kondang itu. Apa bunyi ramalan itu, Sang Maharsi? Begini, Raden Angling Kusuma tidak akan menjadi raja di Malwapati. Jadi sampai sejauh itu Nidewi berpikir. rahasia ini saya buka hanya untuk anak Prabu dan Patih Batik Madrim. Ya, orang lain tidak boleh tahu. Kini kita menuju perjalanan Danurwenda yang pada saat itu telah berada di luar kawasan wilayah Malwapati. Di sebuah hutan yang cukup lebat, putra Prabu Angling Dharma itu pun mendapati segerombolan perampok yang hendak merampas barang-barang milik seorang saudagar yang melewati hutan tersebut. Danurwenda pun kemudian menghajar para perampok itu tanpa ampun, sehingga kemudian mereka pun kabur dari tempat itu. Beribu terima kasih, Raden. Raden sudah menyelamatkan kami. Ayo, terima kasih. Iya, Raden, terima kasih banyak. Apa jadinya kalau Raden tidak datang? Iya. Sudah. Yang penting kalian selamat.